Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, dimanapun berada. Selamat datang kembali di acara kesayangan kita semua, yaitu Rumah Cerita bersama Kampung Dongeng Muara Bungo. Hari ini Kak Widya akan mengajak teman-teman semua di rumah untuk mendengarkan dongeng istimewa, yaitu oleh pendongeng cilik kita yang bernama Kak Bunga, yang kali ini akan bercerita tentang menjaga alam. Penasaran kan? Yuk kita simak bersama-sama setelah yang satu ini. Tetap di Rumah Cerita, Bungo TV selalu di hati. Mari main. Ayah, sudah habis main, Ma. Sekarang makan. Hah? Ya kah? Dapatlah, saya makan juga. Tepi. Makanlah jadi. Mama, Ya, kenapa ya sekarang di mana-mana terjadi banjir? Termasuk juga di kampung kita sering banjir. Hujan sebentar banjir, hujan sebentar banjir. Iya dek, karena sekarang banyak orang yang tidak menjaga alam dek. Banyak ikan ditebang, buang sampah sembarangan, sungai tidak dirawat. Lalu, apakah tidak ada yang menolong kampung kita, Ma? Ada dong dek, dahulu hiduplah seorang pemuda bernama Bungo. Bunga, seperti nama Muara Bungo ya, Ma? Iya dek, Bungo adalah seorang pemuda yang baik hati, suka menolong. Iya dek, Bungo adalah seorang pemuda yang baik hati, suka menolong, walaupun hidupnya sederhana. Lalu, apa yang terjadi pada Bungo, Ma? Suatu malam, Bungo bermimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu seorang nenek berjubah putih dan bercahaya. Lalu, nenek itu bilang apa, Ma? Nenek itu berpesan tentang kebaikan, keikhlasan, dan nenek itu memiliki sebuah batu biru yang bercahaya yang bisa menyelamatkan desa. Terus, adik mau dong, Ma, dengar ceritanya? Benar adik mau? Bener dong. Baiklah, kalau gitu yuk sama-sama kita saksikan penampilan Kak Bunga dengan ceritanya Legenda Batu Biru. Ayo. Sudah siap mendengarkan cerita? Kalau begitu, duduk yang rapi ya. Kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah yang subur dengan hutan yang lebat, sungai yang jernih, dan tanah makmur, hiduplah seorang pemuda bernama Bungo. Ia dikenal rajin, sopan santun, dan berhati penuh kasih. Walau berasal dari keluarga sederhana, Bungo selalu membantu orang-orang di desanya. Namun, ada satu masalah besar yang terus menghantui kehidupan penduduk.
Sungai Batang Tebo yang melintas di dekat desa sering meluap. Setiap musim hujan, airnya naik dengan deras, menghanyutkan sawah, ladang, bahkan rumah-rumah penduduk. Panen selalu gagal. Penduduk hidup dalam kegelisahan. Tak hanya itu, beredar kabar bahwa roh penunggu sungai murka karena manusia terlalu banyak menebang pohon di hutan. Semakin lama, banjir semakin besar. Seakan-akan sungai ingin menelan desa. Suatu malam, Bungo bermimpi. Ia melihat seorang nenek berjubah putih di tepi hutan. Nenek itu berpesan, Bungo, jika engkau ingin menenangkan sungai, pergilah ke hulu. Di sana ada mata air keramat yang kujaga. Namun, hanya orang berhati bersih dan ikhlaslah yang bisa mengambil berkah darinya. Keesokan harinya, meski banyak warga melarang karena takut roh sungai murka, Bungo memberanikan diri berangkat. Ia hanya membawa bekal sederhana, takok beruk dan kue padamaran. Perjalanan menuju hulu sungai penuh bahaya. Bungo harus melewati hutan lebat, mendaki bukit terjal. Bahkan harus menyeberangi sungai kecil dengan arus yang deras. Tak hanya alam yang menghalangi, tiba-tiba hush, muncul seekor naga air, penjaga sungai yang marah. Manusia, apakah engkau hendak mencuri kekuatan sungai? Bungo pun berlutut dan berkata dengan tulus, Aku tak ingin merusak. Aku hanya ingin menolong desaku agar tidak tenggelam. Naga itu kemudian, Nah, mau tahu lanjutan ceritanya? jangan kemana-mana, tetap di Uma Cerita. Bungo TV selalu di hati. Naga itu kemudian menghempaskan air deras. Bungo hampir hanyut, tetapi ia tetap berdiri teguh. Akhirnya, Bungo pun sampai di sebuah tempat yang sunyi. Di sanalah ia bertemu dengan nenek penjaga mata air. Bungo, jika engkau ingin menenangkan sungai, engkau harus melewati 2 ujian. Ujian pertama, keberanian. Ujian kedua, keikhlasan. Ketika ujian pertama, Bungo harus menyeberangi jembatan kayu rapuh di atas jurang yang dalam. Bungo takut, tetapi ia tetap berdiri teguh.
Ujian kedua. Nenek itu meminta bekal yang tersisa. Tak ragu, Bungo langsung memberi tako beruk dan kue pada marannya. Nenek itu pun tersenyum. Inilah tanda hatimu yang tulus. Sebagai hadiah, nenek itu memberikan batu permata bercahaya biru. Letakkan batu ini di pinggir sungai, maka sungai akan menjadi tenang dan membawa kesuburan. Bungo pun segera kembali ke desa. Dengan doa tulus, ia meletakkan batu itu di pinggir sungai. Ajaibnya, setelah saat itu, Sungai Batang Tebo tak lagi meluap. Sungai menjadi tenang dan membawa kesuburan. Ikan berlimpah, ladang subur, dan kebun warga tumbuh dengan hijau. Sebagai tanda hormat atas jasanya, warga pun sepakat menamai daerah itu Muara Bungo. Ada pula yang menyebutnya Muara Bungo karena letaknya berada di Muaro, pertemuan dua sungai besar, Sungai Batang Tebo dan Sungai Batang Bungo. Saat warga sedang bergembira, terdengar suara lembut seakan datang dari hulu sungai. Suara nenek penjaga mata air. Syairnya menjadi pesan yang tak pernah dilupakan. Aek Batang, janganlah rusak. Alam dijaga, hidup pun elok. Bungo ikhlas, hati nan baik, jadi teladan turun ke anak cucu kelak. Anak kita dengarlah pesan, jaga sungai, hutan jo ladang. Hidup rukun sama tolong menolong. Dusun makmur, aman jo senang. Nah, sejak saat itu syair ini diwariskan turun-temurun, menjadi pengingat bahwa keberanian dan keikhlasan selalu mendatangkan berkah. Nah, begitulah ceritanya. Pesan moralnya adalah jaga sungai, hutan, dan ladang. Hidup rukun, saling tolong-menolong. Keberanian dan keikhlasan selalu mendatangkan berkah. Dadah! Jadi mah, karena kebaikan Bungo, kampung kita selamat. Iya dek, karena kebaikan, keikhlasan membawa keselamatan. Jadi mah, karena kebaikan Bungo, kampung kita selamat. Iya dek, karena kebaikan, keikhlasan membawa kita pada keselamatan. Adik mau dong mah jadi seperti Bungo, menjaga sungai dan hutan. Harus dong dek. Nah, itulah tadi pesan dari legenda Batu Biru. Alam harus dijaga, alam jangan dirusak dek. Nah, adik tahu nggak kenapa akhirnya daerah kita ini disebut daerah Muara Bungo? Ya karena cerita itu tadi. Legenda Batu Biru terus hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik tahu nggak apa? Harus menjaga alam mah. Benar, adik pinter. Wah, bagus kan ceritanya? Nah, teman-teman, dari cerita legenda Batu Biru, kita jadi tahu kalau kita harus menjaga sungai, hutan, dan ladang agar
hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Yuk, jangan lupa untuk melindungi alam ya. Sampai jumpa di Umah Cerito dengan cerita seru lainnya. Dunia cerita, dunia bahagia. Bungo TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.